Nyek Nyobe. Pelanggaran Fabio Lopez terhadap Salim Aletrus. Angga Sucipto. Siswanto berusaha melepaskan umpan Siswanto. Masih ada Leo Tupamahu, Hilton Moreira berpindah ke kanan, Atep, dan gol! Erlangga Sucipto, pemain berusia 23 tahun, kembali membobol gawang Persija, 0-1. Ya, umpan yang sangat berkelas dari Atep tadi, walaupun sebenarnya kelihatan umpan diarahkan kepada Eloko, namun karena memang bola terlalu tinggi, dan kita lihat bagaimana gerakan coming from behind dari Erlangga Sucipto sangat baik, sangat terbuka, dan dia akhirnya mampu melesakkan bola ke gawang Hendro Kartiko. Ya, dan inilah yang harus dilakukan oleh para pemain Persib, distribusi bola yang merata, dan inilah yang kali ini dilakukan oleh seorang Atep. Meskipun tadi memang bola mengarah ke seorang Christian Eloko Gonzalez, namun di sanalah hadir seorang super sub, Erlangga Angga Sucipto, yang kita kenal memang lebih banyak berperan sebagai seorang pemain pengganti. Dan inilah yang dibutuhkan Persib Bandung, yaitu pada saat-saat genting ada seorang pemain pengganti yang bisa bermain sebagai seorang pahlawan. Dan akhirnya lahirlah sebuah gol bagi Persib Bandung yang ditunggu-tunggu di Jakarta. Dan ditambah dengan jadwal yang padat, memang sangat sulit bagi para pemain untuk terus bermain secara konsisten. Bambang Pamungkas, masih Pamungkas! Masih mampu ditip oleh Cecep Supriyatna, sebuah tendangan yang cukup keras dari Bambang Pamungkas. Iya, kali kedua dari dalam kotak penalti Bambang melakukan syuting yang sangat baik. Namun kita di sini dengan kekuatan kaki kirinya, syuting di area yang dekat, dan kita lihat kembali posisi dari seorang Cecep yang begitu tepat untuk menghalau sepak. Melepaskan umpan ada Robertino Pugliara. Masih dibayang-bayang dari Atep. Kembali Persija Jakarta. Bukan pelanggaran tampaknya, Bambang Pamungkas. Sebuah aksi fair play melihat bagaimana Atep masih tampak terbaring di atas lapangan. Ya, tampak memang di sini ada sebuah clash antara kedua pemain, dan Supriyono yang memang sudah melakukan heading terlebih dahulu, dan Atep yang memang sudah terlanjur melakukan akselerasi, terpaksa harus tertabrak dengan seorang Supriyono yang kali ini memang memainkan Pugliara, Supriyono. Kembali ke Pugliara. Berpindah ke sisi sebelah kanan kali ini. Yang dituju adalah Leo Tupamahu. Lepaskan umpan jauh ke depan. Leo Tupamahu. Fabio Lopez yang dituju. Wow! Nyaris saja. Dan wow, gol! Fabio Lopez akhirnya menambah golnya menjadi 3 gol di Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat crossing spekulasi tadi dari seorang Leonard Tupamahu. Kita pun tidak menyangka apakah memang Bambang atau Lopez tadi yang diarahkan bolanya. Namun Lopez mampu melompat lebih tinggi dari Nyek Nyobe. Akhirnya mampu melesakkan bola ke gawang Cecep yang memang tidak mengira bola masuk ke gawangnya. Dan saya pikir ini tuntaslah sudah balas dendam dari seorang Lopez bagi kubu Persib Bandung memang yang telah membuangnya di putaran kedua di musim ini. Ya, memang kita melihat di sini belum maksimal ya peran seorang Fabio Lopez sepanjang pertandingan, namun satu peluang, sekali heading, dan kita melihat ia mampu merobek gawang seorang Cecep Supriyatna yang juga saya pikir mengira bola akan keluar. Namun kita melihat di sini ekstasi seorang Fabio Lopez yang mampu mencetak gol ketiganya di Indonesia Super League musim ini. 1-1 kedudukan sementara melalui gol balasan yang diciptakan oleh Fabio Lopez, pemain yang berasal dari Brasil, sekaligus menjadi gol ketiganya pada Jarum Indonesia Super League bersama Fabio Lopez. Gangga Mudana, masih Mudana, dibayang-bayangi oleh Nova Arianto.
Ya, disinilah para pemain belakang Persib juga harus waspada. Memang kinerja para pemain Persija juga sangat penuh improvisasi. Kali ini Gangga Mudana yang mencoba melakukan penetrasi. Siap, Ismet Sofian, ya, masih mengenai pemain-pemain Persib Bandung. Ya, delivery yang kembali mengancam. Dan kali ini kita melihat tampaknya ada sebuah pelanggaran dari, belum ada lagi sebuah inisiatif untuk melakukan overlapping. Fabio Lopez ke Supriyono, masih Supriyono. Kembali ke Fabio Lopez. Lepaskan tendangan langsung Fabio Lopez. Masih jauh dari gawang Cecep Supriyatna. Ya, sebuah gol dari Fabio Lopez memang menambah kepercayaan dirinya sehingga ia mencoba melakukan shooting dari jarak yang jauh dan sebenarnya bukan posisi yang ideal. Ismet Sofian kembali ke Fabio Lopez. Terlepas Fabio Lopez. Ya, ini adalah akselerasi maupun pergerakan yang sangat impresif dari seorang Fabio Lopez. Ia justru merubah menjadi permain yang berbeda setelah mencetak gol dan lebih cepat dan juga Supriyono jatuh di kaki Atep. Kembali serangan balik dari Persib Bandung. Hilton Moreira dibayang-bayangi oleh Pierre Janka. Ya, jelas sekali pelanggaran apa yang dilakukan oleh Pierre Janka. Ya, kembali kita lihat suatu tindakan dari kedua pemain yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ya, cukup fair. Kita lihat bagaimana Purwanto memberikan 2 kartu kuning kepada 2 pemain. ya ini sebenarnya bukan sesuatu yang patut dilakukan para pemain asing. Kita melihat di sini jelas sekali Pierre Janka mendorong seorang Hilton Moreira. Dan, ya, kita melihat memang sekilas tampak seperti pelanggaran, namun memang di sana bola lah yang disapu oleh seorang Novarianto. Ia memang melakukan tackling yang sangat riskan, namun beruntung juga bola berhasil diraih dan disapu. Ya, kita melihat di sini bagaimana inisiatif dari seorang Robertinho, dan ya, kita melihat jelas sekali bola yang menanggapi pergerakan seorang Bambang Pamungkas di kotak penalti. Menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persija Jakarta. Bersiap-siap Bambang Pamungkas dan juga Pugliara. Nyaris saja, lagi-lagi peluang bagi Persija Jakarta. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Abanda Herman terhadap Siswanto. Ini dia sepak pojok Persija Jakarta. Ya, Mampu dimaksimalkan oleh Fabio Lopez. tidak ada teman yang dituju di sana dari Fabio Lopez. Tentu saja ia juga mengharapkan Eka Ramdhani. Pelanggaran Gangga Mudana terhadap Eka Ramdhani. penampilan yang sangat baik dari seorang Eka Ramdhani di pertandingan malam hari ini. Begitu disiplin ia mengawal lini tengah, dan di sini kita melihat sebuah injakan dari Gangga Mudana tentunya. Bambang Pamungkas, Ponario Astaman. Ponario Astaman! Nyaris saja sebuah tendangan geledek dari Ponario Astaman masih mampu ditepis oleh Cecep Supriyatna. Fantastis kita melihat penyelamatan dari seorang Cecep Supriyatna yang begitu fokus terhadap bola dan tipis. Kita melihat melewati Mistar, peluang pertama dari Ponario Astaman yang Pemain Persib Bandung, Erlangga Sucipto, dan kembali Pugliara. ya di sini memang terlihat sepertinya ada sebuah instruksi dari Danurwindo bahwa setiap kali mereka memiliki space untuk langsung melakukan. Berusaha melewati Banda Herman, berhasil Hilton. Umpan terobosan. Kembali sebuah tendangan dan Erlangga Sucipto. Ya, penalti. Purwanto tampaknya memberikan hadiah penalti terhadap Persib Bandung.
setelah Erlangga Sucipto mendapatkan sliding di kotak penalti Persija Jakarta. Ya, kita lihat di sini bagaimana protes sangat keras dari Abanda Herman sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Kita lihat memang sebelum Erlangga melakukan shooting tadi sedikit memang ada jepitan dari dua pemain, dan kita lihat di sini bagaimana bola yang diberikan atau yang di shooting dari sektor sebelah kiri. Iya, memang terlihat seperti ada satu gangguan dari M. Ilham yang mengangkat kakinya, atau Aris Sindarto yang sangat tinggi ya di sini. Dan kita lihat terbukalah peluang bagi seorang Eloko untuk menyamai perbenaran gol yang dimiliki oleh Boaz Salosa. Ya, dan tentunya ini sebuah situasi yang Bersiap-siap Christian Eloko Gonzalez. Eloko Gonzalez, gol! Eloko Gonzalez menambah golnya, menyamai Boaz Salosa menjadi 28 gol. Bravo Eloko, kita melihat bagaimana seorang Eloko Gonzalez menghapus mimpi buruk para pendukung Persib Bandung, di mana dalam pertandingan sebelumnya ia gagal mengeksekusi sebuah tendangan penalti melawan Persela Lamongan. Namun kali ini ia begitu dingin, begitu percaya diri. Tendangan yang juga mirip pada saat ia melakukan mengeksekusi melawan Persela Lamongan, namun kali ini begitu tepat mengarah menyusur tanah dan merobek gawang seorang Hendro Kartiko. Ya, tadi kita sudah mengatakan bahwa memang tinggal sisa 5 menit waktu bagi seorang Eloko untuk mendapatkan peluang mencetak gol, dan kita lihat memang masih suatu keberuntungan diberikan kepada seorang Eloko.